Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan selanjutnya tentang program linear. Kita akan menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah bagaimana kita bisa menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Nilai optimum itu bisa maksimum atau minimum. Oke, ditonton saja video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Let's go. Kali ini kita akan membahas nilai optimum. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menentukan daerah himpunan penyelesaian, kemudian menentukan sistem pertidaksamaan linearnya. Sekarang adalah kita menentukan nilai optimumnya. Nah, langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif, nah itu yang pertama adalah tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, tentukan titik-titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian. Nah, yang ketiga, substitusikan titik pojok ke fungsi objektif atau nanti bisa disebut fungsi tujuan. Nah, kemudian kita tentukan nilai mana yang maksimum dan yang minimum. Oke, bisa dipahami ya? Ya, kita coba bahas dulu soal yang pertama misalnya. Kamu perhatikan soal ini, ya. Nilai maksimum dari fungsi f x, y sama dengan 5x tambah 4y yang memenuhi pertidaksamaan x tambah y kurang dari 8, x tambah 2y kurang dari 12, x lebih dari 0, dan y lebih dari 0. Nah, dari soal ini kita perhatikan ada fungsi tujuannya. Nah, ini yang sering disebut fungsi tujuan ya. Jadi fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya, fungsi tujuan itu f x, y sama dengan 5x tambah 4y. Nah, kemudian ada fungsi kendala. Nah, ini yang sering disebut nanti fungsi kendala atau fungsi syarat. Ya, sering disebut juga syarat. Nah, itu ada 4. Yang pertama kamu perhatikan ada x tambah y kurang dari 8, kemudian x tambah 2y kurang dari 12, kemudian x lebih dari 0, dan y lebih dari 0. X lebih dari 0, y lebih dari 0. Nah, langkah pertama, kita akan tentukan dulu daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, dari pertidaksamaan ini, kita buat dulu seperti biasa, tabelnya dulu ya, biar mudah. X, Y. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 8. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 8. Maka ini titiknya kita dapatkan 0,8 dan 8,0 untuk yang ini. Nah, untuk garis ini juga sama, pertidaksamaan ini, kita buat kotaknya, X, Y. Kalau X-nya 0, nah, lihat Y-nya sama dengan 6. Kalau Y-nya 0, maka X-nya 12. Berarti titiknya 0,6 sama 12,0. Oke, sampai sini dulu paham ya? Nah, baru kita buat daerah himpunan penyelesaian. Kita gambar sketsanya. Nah, jadi kita sketsa saja. Ya, ini sumbu X. Ini jangan lupa ini adalah sumbu Y. Nah, yang pertama titiknya 0,8 dan 8,0. Kira-kira saja kita ambil. Misalnya di sini 8. Ya, 0,8. Nah, di sini juga sama ya, 8. Nah, ini kita tarik garis. Ya. Kita tarik garis yang mulai titik 0,8 dan 8,0. Nah, kamu perhatikan. Tandanya kurang dari. Maka kalau kita pahami yang sudah kita bahas, arsirannya pasti ke arah bawah. Sini ya. Nah, ke arah sini. Kalau mau diarsir juga boleh. Misalnya kamu mau arsir seperti ini, silakan. Tapi kalau saya lebih suka tidak diarsir, biar kelihatan lebih terang. Nah, kemudian, ini titik 0. Kemudian yang kedua, yaitu 0,6. Nah, kita kira-kira 0,6 di sinilah. Sama 12. 12 kira-kira di sini. Kita ambil kira-kira. Nah, ini kita tarik melalui 6 sama 12. Nah, kalau kamu perhatikan arsirannya kemana? Karena tandanya kurang dari, maka ke bawah juga. Seperti ini ke bawah. Jadi kalau kamu boleh arsir lagi, silakan. Tapi nanti kelihatannya agak-agak
banyak warna ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada X lebih dari 0. Nah, X lebih dari 0 hasilnya ke sini. Ya. Nah, ke sini. Berarti pasti ada di sini. Ya. Kemudian satu lagi Y lebih dari 0. Hasilnya dari sini ke atas ya. Nah, ini ke atas. Nah, berarti ketemu lagi di sini. Nah, maka inilah yang disebut daerah himpunan penyelesaian yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, sekarang tinggal kita tentukan titik-titiknya ya, supaya kita bisa menentukan. Nah, inilah yang disebut titik pojok. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4 sebenarnya. Tapi yang 0,0 nggak usah dipakai karena nilainya pasti 0. Nah, sekarang kamu perhatikan. Daerah himpunan penyelesaiannya, kalau ditanya nanti bentuknya adalah segi 4. Nah, ini ada 3 titik pojok yang akan kita cari. Ini misalnya kita anggap titik A, boleh. Ini titik B, silakan. Ini titik C. Jadi penomorannya atau penamaannya bebas. Nah, sekarang kalau titik A kamu sudah tahu. Ya, titik A nilainya berapa? 0,6. Titik B kamu juga sudah tahu berapa nilainya? 8,0. Nah, sekarang tinggal kita cari titik C. Nah, titik C ini kamu lihat nih perpotongan nih. Perpotongan 2 garis kan? Ya. Garis yang melalui 0,8 dan 8,0 dengan 0,6, 12,0. Berarti kita lihat, berarti garis yang ini sama ini ya. Berarti kalau kita tuliskan jadi eliminasi aja X tambah Y. Anggap sama dengan 8, kita jadikan persamaan. Yang satu lagi X tambah 2Y sama dengan 12. Ini kita eliminasi dengan kurang. Berarti min Y sama dengan min 4. Jadi Y-nya sama dengan 4. Nah, kita substitusi ke sini. Jadi kita ganti X tambah 4 ya sama dengan 8. Berarti X-nya sama dengan 4. Nah, jadi kita dapat titik C itu adalah 4,4. Nah, ini adalah titik pojok nih. Ya, boleh. Nah, biar kamu nggak bingung, ini adalah yang disebut titik pojok. Ya, ini adalah titik pojok. Jadi ada 3 titik pojok. Nah, setelah itu kita cari, kita substitusi kan? Ya, kemana substitusinya? Nah, ke tadi, ke fungsi fx, y. Fx, y sama dengan 5x tambah 4y. Nah, ini kamu masukkan dulu ke sini. 1, yang pertama. Berarti jadi 5 kali 0 tambah 4 kali 6. Ini sama dengan 24. Kemudian yang ini menjadi 5 kali 8 tambah 4 kali 0 sama dengan 40. Yang terakhir, masukkan jadi 5 kali 4 tambah 4 kali 4. Sama dengan 20 tambah 16, jadi 36. Nah, dari titik pojok ini, nah, kita tentukan mana yang maksimum. Dan kalau kita lihat sudah jelas yang maksimum adalah yang 40. Oke? Jadi maksimumnya adalah 40. Jadi soal ini jawabannya adalah yang D. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan sekarang soal yang kedua. Tentukan nilai maksimum dari P sama dengan 2X tambah 3Y pada daerah 3X tambah Y lebih dari 9, 3X tambah 2Y kurang dari 12. Nah, ini kita coba buat dulu ya. Yang pertama, kita lihat dari 3X tambah Y lebih dari 9. Ini kita buat tabelnya seperti biasa. Ada X, ada Y. Sekarang kalau X-nya 0, maka kita ambil kesimpulan Y-nya 9. Kalau Y-nya 0, maka X-nya jadi 3. Sehingga titiknya jadi 0,9, yang ini
3,0. Nah, kemudian kita ambil pertidaksamaan selanjutnya, yaitu 3X tambah 2Y, 3X tambah 2Y kurang dari 12. Nah, ini berarti kalau kita gambar, XY, ini 0, kalau X-nya 0, berarti Y-nya 6. Dan kalau Y-nya yang 0, berarti ya, Y-nya 0, X-nya berarti 4. Berarti titiknya 0,6 dan 4,0. Oke, nah, baru kita lanjutkan dengan membuat daerah himpunan penyelesaiannya. Gambar dulu seperti ini. Ini Y, ini sumbu X, ya, titik 0. Nah, yang pertama 0,9. Misalnya di sini 0,9 kita anggap ya. Sama 3,0. 3,0. Nah, ini kita tarik garis. Ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa pertidaksamaannya tandanya adalah lebih dari. Ini ya, lebih dari dia. Nah, maka arsirannya adalah ke atas. Nah, boleh kamu buat arsiran ke atas seperti ini. Jarang-jarang saja, biar lebih jelas nanti gambarnya. Kemudian yang kedua, garisnya melalui, kalau kamu perhatikan, 0,6 ya, dan 4,0. 0,6 misalnya di sini. Ambil. Kemudian 4,0 misalnya di sini. Nah, ini kita tarik garis. Iya. Nah, kamu perhatikan arsirannya, karena tandanya kurang dari 12, maka arsirannya ke bawah. Nah, kamu perhatikan, dia arsirannya ke bawah. Nah, berarti sudah jelas nih pertemuannya nih. Ya. Ya. Nah, berarti sebenarnya harusnya ada satu lagi ya. Harusnya ada Y lebih dari 0 nih syaratnya. Sehingga kalau kita tambahkan syaratnya Y lebih dari 0, nah ini ada arsiran ke atas. Nah, jelas di sini ketemu semua nih. Ya, jadi tidak sampai ke bawah lagi. Ya. Nah, ini adalah daerah HP-nya. Oke, berarti kalau kamu perhatikan, daerah HP-nya ada 3 titik pojok. 1, 2, 3. Ya. Yang sudah pasti nilainya kita sebut titik A, ini titik B, ini titik C. Berarti kalau kita buat ada titik pojok. Titik pojok ya. Titik pojok, titik A-nya 3,0, kemudian titik B-nya 4,0, dan titik C yang akan kita cari. Ya, titik C itu perpotongan antara dua garis atau dua pertidaksamaan, yaitu 3X tambah Y sama dengan 9, kita anggap jadi persamaan. Kemudian 3X tambah 2Y sama dengan 12. Nah, ini bisa langsung dihilangkan ya dengan eliminasi. X-nya habis, tinggal min Y sama dengan min 3. Berarti Y-nya 3. Nah, kalau Y-nya 3, kita tentukan X-nya. Nah, boleh kamu substitusi. Misalnya saya ngambilnya yang sebelah sini. Nah, berarti kalau saya substitusi jadi 3X tambah 3 sama dengan 9. Jadi 3X sama dengan 6, X-nya sama dengan 2. Ya. Nah, berarti titiknya adalah 2,3. Nah, kemudian titik ini kita substitusi ya ke P sama dengan 2X tambah 3Y. Nah, ini kita substitusi semua ke sini. Nah, berarti kalau kita substitusi, kita masukkan, berarti P sama dengan 2 kali 3 tambah 3 kali 0 sama dengan 6. Dan yang kedua, P sama dengan 2 kali 4 tambah 3 kali 0 sama dengan 8. Yang ketiga, P sama dengan 2 kali 2 tambah 3 kali 3 sama dengan 4 ditambah 9 sama dengan 13.
Ya. Jadi P sama dengan yang ketiga 4 tambah 9 sama dengan 13. Nah, yang diminta nilai maksimum. Jadi kalau dari titik pojok yang kita dapat, yang nilai maksimumnya adalah yang 13. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang C, sama dengan 13. Mudah bukan? Oke, perhatikan soal selanjutnya. Sekarang ditanya nilai minimum fungsi objektif fx, y sama dengan 3x tambah 2y dari daerah yang diarsir. Nah, jadi kita sekarang dikasih gambar. Nah, kita kan sudah bisa menentukan sistem pertidaksamaan linear ya. Nah, maka dari gambar ini kita coba dulu ada berapa daerah yang membatasi. Nah, kalau kita perhatikan, nah, dari sini saya lihat ya, ini daerah yang pertama nih. Garis pertama yaitu X lebih dari sama dengan 0. Ya. Kemudian di sini, ya karena dia nggak ke bawah, ini adalah Y lebih dari sama dengan 0. Oke. Kemudian garis ini, nah ini kita anggap aja garis pertama, yaitu melalui titik 2,0 dengan 0,4. Jadi kita buat dulu garis pertama, ya melalui 0,4 dan 2,0. Sehingga kalau kita buat persamaannya dengan rumus, jadi 4X tambah 2Y sama dengan 4 kali 2. Berarti kalau kita bagi semua dengan 2, menjadi 2X tambah Y. Ini 4. Karena arsirannya, kamu lihat, arsirannya garis ini adalah ke atas ya. Maka tandanya lebih dari sama dengan 4. Sekarang garis yang kedua, ini garis kedua sekarang, itu melalui titik, kalau kamu perhatikan, 0,3 sama 3,0. Berarti garisnya 3X tambah 3Y sama dengan 3 kali 3. Kita bagi semua dengan 3, jadi X tambah Y, ini 3. Kamu lihat arsirannya juga ke atas. Berarti tandanya lebih dari sama dengan 3. Ya. Nah, kita lihat titik pojok. Ya, jadi ada berapa titik pojok atau yang membatasi daerah himpunan. Nah, karena HP-nya ada di sini, maka kita lihat ini ada titik pojok, ini titik A ya. Nah, itu 0,4. Kemudian ini ada titik B. Nah, titik B ini kita belum tahu nih. Kemudian ada titik C, yaitu 3,0. Berarti sudah jelas nih, ya. Kita sudah bisa tentukan titik pojoknya. Nah, titik pojok. Nah, untuk A-nya itu 0,4, B-nya kita belum tahu, nah, C-nya kita dapatkan 3,0. Kan tugas kita adalah mencari titik B. Ya. Titik B kita cari. Titik B itu bisa kita peroleh dari perpotongan garis 1 dan 2. Berarti ini kita anggap jadi persamaan dulu ya. Dua pertidaksamaan ini. Itu jadi 2X tambah Y sama dengan 4, dengan X tambah Y sama dengan 3. Nah, ini kita eliminasi, kurangi, X sama dengan 1. Nah, kita ganti ke sini. Jadi, 1 tambah Y sama dengan 3, Y-nya sama dengan 2. Jadi titiknya B adalah 1,2. Nah, kemudian kita cari atau kita substitusikan ke fungsi fx, y 3x tambah 2y. Nah, ini kalau kita masukkan, yang pertama menjadi 3 kali 0 tambah 2 kali 4 sama dengan 8. Yang kedua, 3 kali 1 tambah 2 kali 2 sama dengan 7 ya. Yang terakhir, 3 kali 3 tambah 2 kali 0 sama dengan 9. Nah, yang diminta adalah nilai minimum. Maka mana yang paling kecil dari 3 pilihan ini? Yaitu yang 7. Jadi soal ini jawabannya adalah 7. Oke, pembahasan nilai optimum telah selesai kita bahas.
Semoga bermanfaat. Ingat, matematika itu mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.